Shalom sahabat GKI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam sapaan Gembala GKI. Bersama dengan saya Pendeta Aljosa, saya melayani di Jemaat GKI Tumapel Malang. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kami terus bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan yang menopang, yang memelihara, dan juga memberi kekuatan bagi kami di dalam perjalanan hidup ini. Kami sebentar akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa tumbuh di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang didasarkan dari Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Matius pasal 22 ayat 39, demikian firman-Nya. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, ada sebuah ilustrasi yang demikian. Ada seorang anak muda yang melihat dari seberang jalan ada seorang nenek yang diam menatap jalan, melihat lalu lalang mobil. Melihat kondisi nenek tersebut dan keberadaan nenek tersebut di pinggir jalan, seorang pemuda ini kemudian menyeberang, menghampiri nenek tersebut, dan tanpa basa-basi dia langsung menggandeng tangan si nenek dan menyeberangkan si nenek sampai ke seberang jalan yang lain, sisi yang lain. Sesampainya di seberang ada hal yang menarik. Rupanya si nenek yang digandeng, diseberangkan ini tiba-tiba marah kepada pemuda tersebut. Dia marah karena tanpa ada perkataan apapun tiba-tiba si pemuda ini menggandeng dan menyeberangkannya. Padahal si nenek tidak sedang ingin menyeberang jalan. Dia memang hanya berdiri diam di pinggir jalan, dia mengamati lalu lalang kendaraan. Cerita ini menarik untuk bersama-sama kita refleksikan bahwa di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari terkadang niatan baik untuk menolong seseorang, kebaikan yang kita anggap bermanfaat bagi orang, ternyata belum tentu tepat sasaran. Di mana firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, atau pada firman-Nya mengatakan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin si pemuda tadi membayangkan kalau dia di posisi si nenek, dia akan mengharapkan pertolongan dari orang lain supaya diseberangkan menuju sisi jalan yang lain, karena dirinya takut jalan rame dan sudah tidak bisa gesit di dalam menyeberang jalan. Anggapan itulah yang kemudian digunakan oleh si pemuda tersebut untuk diberikan, atau dalam tanda kutip dipaksakan kepada si nenek yang ternyata tidak sedang ingin menyeberang jalan. Ada banyak hal di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan yang demikian yang seringkali tidak mendatangkan sukacita, tetapi sebaliknya membuat kita kesal, marah, dan bahkan kecewa, dan akhirnya tidak mau menolong yang bersangkutan lagi. Menarik kalau kita bersama-sama mendalami bagian firman Tuhan ini yang adalah bagian lain dari perintah hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan selanjutnya itu yang mana kita ketahui bersama antara hukum yang pertama atau perintah yang pertama dengan perintah yang kedua itu tidak bertingkat, melainkan sebuah kesatuan yang setara. Kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan, sudah pasti kita juga mengasihi, mencintai sesama. Tetapi rupanya di dalam mencintai, mengasihi sesama, kita tidak bisa serta-merta menggunakan apa yang kita pikirkan, yang kita anggap baik, yang kita anggap berguna untuk dalam tanda kutip kita paksakan kepada orang lain dengan alasan ini kasih saya kepadamu.
ternyata orang lain itu membutuhkan sesuatu yang bisa saja tidak seperti apa yang kita duga. Maka dari itu, untuk dapat berbuat baik dan kemudian betul-betul menjadi berkat bagi orang lain, maka fokus kita adalah memastikan melihat dengan betul apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan orang lain. Bukan apa yang kita pikirkan, yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, kemudian kita berikan. Kita langsung saja paksakan untuk diterima oleh orang lain. Dan kebaikan dengan cara yang seperti ini belum tentu menjadi berkat bagi yang lain. Maka dari itu, firman Tuhan yang bisa bersama kita renungkan saat ini, di mana kita diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, di dalam mengasihi kita harus betul-betul melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain, apa yang mereka perlukan, apa yang sesungguhnya mereka sedang pikirkan, sedang butuhkan. Bukan semata-mata apa yang kita anggap baik, kita anggap benar, kita ingin berikan dan kemudian kita paksakan supaya orang lain menerima. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kita di dalam menghidupi firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tepat di dalam mengasihi orang lain. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, dan biarlah firman-Mu ini Engkau tolong kami untuk dapat menghidupinya, untuk dapat mengubah diri kami sehingga melakukan tindakan kasih dengan betul-betul berfokus apa yang menjadi kebutuhan orang lain, bukan semata-mata apa yang kami pikirkan, apa yang kami ingin lakukan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami dan juga mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kami menyerahkan segala sesuatunya untuk terus Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GKI, sampai berjumpa dalam edisi Sapaan Gembala GKI yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.